biarkan masalahnya berlarut-larut kan
kenyataan dan juga harapan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat itu harapannya apa sih? Pasti hidup damai, ya kan? Nah, kalau ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan, berarti yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kenapa? Karena apa? Karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Iya, terus biasanya yang namanya permasalahan sosial itu merugikan. Selain merugikan, kan kita nggak mungkin kan membiarkan masalah itu berlarut-larut. Berarti apa? Perlu yang namanya penanganan, ya. Jadi apa tadi pengertian permasalahan sosial? Ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, Mas Luki tadi bilang ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Tepuk tangan buat Mas Luki. Nah, sekarang ciri-ciri permasalahan sosial itu yang pertama dibacakan Mas Irfan. Permasalahan sosial itu bersifat mengabaikan hanya orang dua bertentangan dengan norma yang berlaku beberapa Ketidaknyamanan sosial empat memerlukan solusi terkait kolektif, ya. Jadi yang pertama ciri permasalahan sosial yang pertama itu pasti bersifat merugikan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Contohnya apa? Contohnya misalnya apa? Permasalahan sosial contohnya pertengkaran, nanti konflik, ya. Terus apa lagi? Misalnya kemiskinan. Nah, kenapa kok kemiskinan itu jadi permasalahan sosial? Kenapa kok kemiskinan itu merugikan? Nah, yang namanya kemiskinan itu kan berarti apa? Seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan baik, ya kan? Nah, kalau dari kemiskinan itu, kalau sudah buntu, nanti apa ujung-ujungnya? Nekat, ya enggak? Contohnya apa? Maling. Nah, mencuri berarti, ya. Mencuri itu apa lagi? Begal. Nah, bisa jadi. Nah, yang namanya pencurian, pembegalan itu kan merugikan masyarakat, bukan? Ya, yang kedua bertentangan dengan norma yang berlaku. Yang namanya permasalahan sosial, dikategorikan permasalahan sosial pasti karena tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Yang ketiga, menimbulkan ketidaknyamanan sosial. Tadi contohnya kalau kemiskinan itu masalah sosial, terus nanti bisa berdampak pada apa tadi? Pencurian sama pembegalan itu kan pasti meresahkan masyarakat, ya. Ya, yang keempat memerlukan solusi kolektif. Yang namanya masalah sosial itu kan berarti tidak terjadi hanya pada satu individu, tapi berdampak pada masyarakat, ya kan? Berarti perlu penanganan secara kolektif. Secara kolektif itu maksudnya gimana? Melibatkan beberapa pihak, bisa dari pemerintah, dari masyarakat itu sendiri, mulai dari kita sendiri, gitu, ya. Jadi penanganannya itu harus ada kerjasama dari beberapa pihak, ya. Nah, faktor penyebab permasalahan sosial itu apa? Ada apa aja? Ekonomi, budaya, geografi, lingkungan. Nah, kalau dari faktor ekonomi contohnya apa? Nah, kemiskinan dan pengangguran seperti yang bisa tadi sebutkan. Kenapa kok kemiskinan itu bisa menyebabkan permasalahan? Ya karena tadi kalau
demografi. Demografi ini kaitannya sama penduduk. Nah, misalnya permasalahan apa? Kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini kan juga bisa berdampak pada apa? Misalnya pemukiman kumuh, ya kan? Terus apalagi misalnya pengangguran juga kan terlalu padat penduduknya, misalnya lapangan kerjanya tidak tersedia, ya kan, tidak terpenuhi, kan akhirnya semakin banyak yang menganggur. Nah, ini juga menimbulkan permasalahan yang faktor. Nah, terus jenis-jenis permasalahan sosial ada apa sih ini? Kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, penambahan remaja, kepadatan penduduk, sama penyalahgunaan narkoba. ya. Dampaknya apa? Bacakan dampaknya apa? Stabilitas sosial terganggu, menurunnya kualitas hidup, hambatan pembangunan. Tadi dampaknya pasti tingkat kriminalitasnya meningkat karena tadi kepepet itu bisa jadi nekat melakukan kejahatan. Sekarang Burista bagi kelompok ya, nanti kalian akan melakukan diskusi bersama kelompok kalian, membuat proyek dalam bentuk peta konsep. Jadi nanti kalian bisa ada tema yang bisa kalian pilih, permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Ya, nanti kalian bisa pilih. Ada LKPD-nya, LKPD-nya sudah dikirim di grup WA ya. Dan nanti bisa kalian baca, ada langkah kerjanya, ada tugas-tugasnya seperti apa. Nah, itu nanti kalian gambar ya di peta konsepnya, bebas. Terus nanti setelah itu kalian presentasi di depan, gitu ya. Nah, sekarang Burista bagi kelompoknya dihitung dari 1 sampai 5. Ayo Mas Harden, 1. Ya, punya nomornya masing-masing, berkumpul dengan nomornya yang sama. Yuk, sekarang ayo kita nomornya masing-masing.
mendengarkan orang tua. 4. Mendengarkan keragaman hukum di pertanyaan. Dari kelompok lain silakan menanggapi, kasih pertanyaan. Yuk, sebutkan namanya Mas. Luki. Apa penanganan dari masalah tersebut? Penanganan dari masalah bullying. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, boleh langsung dijawab Mas. Penanganan dari bullying itu gimana? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Luki. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran sosial. Yang kedua memberi sanksi tegas kepada pelaku, dan yang ketiga adalah memberi perlindungan kepada korban. Ya, jadi dari kelompok satu itu menjawab pertanyaan dari Mas Luki, bagaimana upaya mengatasi bullying. Yang pertama meningkatkan kesadaran sosial, ya, bahwa yang namanya di sini itu semua murid itu adalah keluarga, saling memiliki, jadi tidak boleh ada yang membuli temannya, ya. Yang kedua memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku bullying, ya. Yang ketiga yaitu dengan tadi apa? Meningkatkan perlindungan untuk korban bullying, seperti itu. Sudah paham, Mas? Ya. Ya, yuk tepuk tangan buat kelompok satu. Duduk lagi. Yuk kelompok dua, kelompoknya Mas Luki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan permasalahan sosial, yaitu penyalahgunaan narkoba. Faktor penyalahgunaan narkoba. 1. Faktor ekonomi. 2. Faktor kekeluargaan masyarakat. 3. Faktor kepribadian. 4. Perasaan juga. Bapak sering dimunculkan merusak disiplin dan Dari rasa penasaran juga mengetahui dampak buruk penggunaan narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. 2. Hindari penggunaan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Adakah yang mau bertanya? Yuk, perkenalkan namanya Mbak. perkenalkan, nama saya Andi. Saya mau bertanya ciri-ciri penggunaan narkoba. Ciri-ciri pengguna narkoba. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah, bisa langsung dijawab dari kelompok Ciri-ciri pengguna narkoba itu salah satunya antara lain matanya merah dan orang tersebut terasa selalu lelah dan penurunan berat badan secara drastis. Ya. Sudah bisa dipahami? Sudah. Sudah tidak ada yang bertanya? Tidak. Tetap dari kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang balik ke tempat duduknya masing-masing. Yuk, kita semua kan tadi sudah presentasi, ya. Tadi ada kemiskinan, ada apa? Pengangguran, ada penyalahgunaan narkoba, terus sama bullying, ya. Nah, seperti apa kalian faktor penyebabnya juga sudah tahu, dampaknya seperti apa, dan upaya mengatasinya juga seperti apa, kalian sudah menjelaskan, ya. Nah, untuk sekarang kita ke post test, ya. Jadi tadi kan kalian sudah diskusi, Bisa juga sudah menjelaskan materinya. Nah, sekarang post test dibuka WA grupnya. Tadi ada link soal, ya, link soal Google Form. Sekarang dikerjakan post testnya, yuk. Yuk, dikerjakan. Sudah bisa dibuka semua? Sudah bisa dibuka? Ya, yuk. Sekarang diisi. Ya, cepat ya. Yuk, cepat. Sudah mengajar, ada yang sudah semua? Saya Ada
yang salah satu? Ada yang salahnya lebih dari 3? Mas Hasan. Yang lain semuanya? Salahnya 1, 2 ya. Paling banyak Mas Hasan berapa salahnya? 4. Oke, berarti sudah paham ya mengenai materi permasalahan sosial? Nah, sekarang Burista mau tanya bagaimana pembelajaran di pagi hari ini, apakah menyenangkan? Kalau misal nanti Burista pakai media-media seperti ini, kalian seneng nggak? Oke, coba kita simpulkan hari ini tadi kita belajar apa aja? Permasalahan sosial, Permasalahan sosial, terus apalagi? Ciri-ciri permasalahan sosial, terus apa lagi? Jenis-jenis permasalahan sosial, terus solusi. Ada lagi apa? Apa? Coba Mas Luki, pengertiannya tadi apa permasalahan sosial? permasalahan sosial ialah ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang berada di dalam masyarakat. Ya, benar ya. Jadi apa tadi permasalahan sosial itu? Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Untuk jenisnya permasalahan sosial apa? Ada yang bisa menyimpan masyarakat jenis-jenisnya apa tadi? Kemiskinan, terus pengangguran, terus apa lagi? Terus apa lagi Mas Ivan? Ya. Terus masyarakat faktor penyebabnya apa tadi? Faktor penyebab permasalahan sosial? Ekonomi, faktor apa lagi? Budaya, terus lingkungan. Nah, solusinya apa untuk mengatasi permasalahan sosial? Mbak Anggi tadi apa permasalahan sosial solusinya? Pemberdayaan ekonomi, penanaman nilai sosial, pemberlakuan Ya, jadi solusi untuk mengatasi permasalahan sosial yang pertama itu pemberdayaan ekonomi. Kenapa pemberdayaan ekonomi? Karena ketika masyarakat yang mengalami permasalahan misalnya kemiskinan nih, nah, kemudian diberdayakan dengan cara memberikan pelatihan atau dikasih modal usaha atau dikasih lapangan kerja itu supaya mereka dapat penghasilan dan bisa meningkatkan taraf hidup ya. Kemudian apalagi dengan meningkatkan nilai-nilai sosial, misalnya menjaga keharmonisan, tenggang rasa atau toleransi, supaya apa? Supaya terjadi kehidupan yang teratur dan damai di antara masyarakat ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah memberikan pemberlakuan hukum yang tegas dan adil untuk pelaku permasalahan sosial, misalnya apa? Yang korupsi ya dikasih upah, masyarakat juga bisa tenang ya, kayak gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa Burista sampaikan. Bisa dipahami ya? Oke. Sekian dulu dari Burista, semoga ilmunya bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita belajar mengenai penelitian berbasis pemecahan masalah. Nanti kalian baca dulu ya di rumah materinya. Terus nanti bisa dibahas di sekolah, ada yang kalian kurang paham, nanti kita belajar bareng-bareng. Seperti itu ya.